Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita diberi oleh Allah peluang lagi untuk menambah ilmu pengetahuan agama kita. Lebih-lebih lagi tentang akidah, keyakinan, kepercayaan. Di antara kepercayaan yang wajib kita yakini, rupanya manusia ini kita dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Mungkin kenyataan ini banyak orang yang tidak setuju. Mungkin statement ini banyak dari kalangan hatta umat Islam yang tidak setuju. Tidak, Pak Ustaz. Kita kan hidup sementara. InsyaAllah melalui kuliah pagi ini kita akan faham apa maksud manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Apa maksudnya? Rupanya setiap manusia pasti lalui 5 alam. Bukan terhenti pada alam pertama, alam kedua saja, atau alam ketiga. Berterus-terusan sampai alam yang terakhir. Manusia hidup selama-lamanya dengan maksud. Manusia bertanggungjawab terhadap segala usaha yang mereka telah lakukan. Khasnya ketika berada di atas muka bumi. Okey, itu sekedar mukadimah. Wasiat yang kita bahas pada pagi ini adalah wasiat yang ke-23. Lihat muka surat 157. Topiknya 5 alam. Lima alam yang mesti dilalui oleh setiap insan. Kita baca. Ada 5 alam yang mesti dilalui oleh setiap insan. 5 alam. Yaitu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh atau alam kubur, dan yang terakhir alam akhirat. Setiap manusia mesti lalui, kecuali orang-orang tertentu. Umpamanya dia mati di alam rahim, tak sempat
masuk ke alam dunia. Baby yang mati dalam rahim tetap akan berada di alam barzakh. Tetap akan dihidupkan nanti di alam akhirat. Itu pengecualianlah. Sedangkan kehidupan pula ada dua. Nah, bila ditinjau dari sudut hidup, sama ada sempurna atau tidak sempurna, ada dua. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kalau di dunia dapat kesenangan atau kesusahan, di akhirat juga manusia akan lalui. Sama ada hidup senang, lenang, bahagia di dalam syurga, atau sebaliknya. Na'udzubillah, disiksa dengan azab dalam neraka. Itu maknanya hidup. Hidup ada dua. Sebagaimana mati juga ada dua. Sebelum kita wujud, kita tiada. Tiada itu maknanya kita mati. Setelah kita ada sekarang ini, kita akan mati. Yes, kalau sekedar kita hidup di dunia hanya sementara, boleh. Kalau kita sebut dunia. Tapi sebenarnya kehidupan kita berlangsung melalui 5 alam. Corak kehidupan manusia di alam akhirat sangat ditentukan oleh kegiatan manusia ketika berada di alam dunia. Bahagia atau menderita di akhirat sangat ditentukan oleh kegiatan manusia, aktiviti manusia di alam yang ketiga, dunia ini. Bukan di alam roh. Bukan di alam rahim. Tapi sangat ditentukan apa yang mereka lakukan di alam dunia ini. Itu corak hidup manusia di alam akhirat. Mari kita sama-sama mengutamakan kehidupan yang kekal abadi. Maksudnya ketika berada di alam dunia, berusahalah sungguh-sungguh untuk membolehkan bahagia di alam akhirat. Mendapat redha Allah, mendapat syurga Allah, mendapat pengampunan Allah di alam akhirat. Segala amalan yang boleh membawa ke syurga, segala amalan yang boleh membawa kepada redha dan rahmat Allah telah dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Sebagaimana segala perkara yang boleh membawa ke neraka juga telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal pilih. Make your choice. Ingin jadi penghuni syurga atau ingin menjadi penghuni neraka? Buat pilihan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka. Aku hanya menyampaikan saja. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Dan siapa di antara kamu yang ingin memilih kufur, ingkar, silakan kafur. Itu pilihan kamu. Kata Nabi, aku hanya menyampaikan saja. Malah Nabi dilarang oleh Allah terlalu bersedih
jika umatnya degil tak mau mengikuti ajaran yang baginda bawa. Lihat ayat 6 atau ayat 7 dari surat yang sama Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Aku lihat engkau, wahai Muhammad, macam nak bunuh diri karena sedih mengenang umatmu yang tak mau beriman dengan apa yang kau sampaikan. Jangan, hai Muhammad. Jangan terlalu sedih. Sebab itu pilihan mereka. Sekarang diserahkan kepada kita untuk memilih. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada penghujung surat Alam Nashrah, "Fa idza faragta fansab." Bila kamu ada masa lapang, isi dengan perkara-perkara yang berguna. Ustaz tahu hari ini hari cuti, tapi Ustaz tak berminat untuk rehat. Ini maksudnya. Bila awak ada masa lapang, bila awak ada masa kosong, antara lain cuti, holiday, jangan kerja kita tidur saja, menung saja. No. Isi masa kosong itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jam 10 hingga jam 11 saja. 11. Paling lambat 11.30. Ustaz pun ingin holiday hari ini. Habis kelas, insya-Allah jam 12 ingin berangkat ke PD. Ingin berangkat ke PD, walaupun balik hari atau malam. Esok insya-Allah kita sambung. Bawa family. Duduk-duduk di Teluk Kemang. Berenang, mandi bersama cucu. Manfaatkan masa sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang hari cuti, lalu menong saja kerjanya. No. Fa idza faragta fansab. Malah Nabi pernah menyebut, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sangat banyak manusia tak pandai berterima kasih, tak pandai bersyukur. Dua nikmat itu, as-sihah, kesihatan, wal faragh, masa kosong. Sungguh banyak manusia yang tak pandai mensyukuri dua nikmat itu. Rupanya sehat ini nikmat, masa lapang juga adalah nikmat. Cuma Allah mau isi masa lapang itu sebaik-baiknya dengan perkara-perkara yang berfaedah. Banyak membaca, banyak mendengar, boleh diisi. Baik. Sungguh banyak dalil-dalil yang menyebut tentangnya 5 alam ini. Yang pertama sekali, kita boleh lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Coba dengar baik-baik. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka supaya seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, semua roh manusia, anak cucu Adam.
Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua anak cucu Adam menjawab, benar ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Penyaksian ini berlaku di alam roh. Maknanya ada alam roh. Sebelum Allah cipta kita, alam roh dulu. Kita berada di alam roh. Kita teruskan dengan ayat yang kedua, yaitu surat Al-Hajj ayat 5. Ini tentang kejadian manusia. Allah berfirman, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turab, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghah. Ustaz terjemahkan saja secara singkat, mengingat masa. Jadi sekalian manusia, sekiranya kamu ragu-ragu akan adanya hari berbangkit, ketahuilah olehmu bahwa manusia pertama aku jadikan daripada tanah. Kemudian silsilah keturunan mereka aku jadikan dari nutfah, sperma, mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, alaqah, kemudian berubah menjadi seketul daging, mudghah. Kami letakkan janin itu di dalam rahim ibumu menurut jangka masa yang telah kami tetapkan. Kemudian kami keluarkan dalam bentuk baby. Ini asal usul kejadian manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini. Nutfah, mani dalam rahim ibu umurnya 40 hari. Sperma. 40 hari berikutnya gumpal darah, alaqah. 40 hari yang ketiga mudghah, seketul daging. Genap 120 hari Allah kirim malaikat untuk meniup roh. Baru ketika itu bernyawa dan ditetapkan jodohnya, rezekinya, dia akan jadi orang bahagia atau orang yang menderita, pada waktu itu dimasukkan. Ditetapkan oleh malaikat atas arahan Allah. Okey, kita teruskan. Tapi apa yang terjadi? Nah, yang itu pula menunjukkan adanya alam rahim. Kemudian satu lagi kita tambah untuk menyatakan akan adanya alam akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Maknanya alam akhirat itu kita akan hidup selama-lamanya. Yang menderita terus-menerus menderita, tak akan berakhir, khasnya orang kafir. Yang hidup bahagia terus-menerus akan bahagia, tidak ada ujungnya. Cukuplah ini beberapa ayat menunjukkan adanya alam-alam tadi. Okey, sekarang pencerahan. Pandangan orang-orang kafir akan adanya alam akhirat terbagi kepada dua. Izinkan Ustaz untuk menjelaskan secara bebas, sebab Ustaz dah baca habis subuh tadi untuk memudahkan ingatan untuk deliver. Tolong fokus. Kita orang-orang yang beriman yakin akan adanya hari akhirat. Dengan kata lain, kita orang-orang beriman yakin setelah mati kita akan hidup balik nanti. Menemui Allah. Mempertanggungjawabkan apa yang kita telah buat. Orang kafir terbagi dua. Ada yang beriman
akan adanya hari akhirat, syurga, neraka, ada yang tidak percaya. Sebagaimana kita sama-sama maklum, orang kafir terbagi dua. Yang pertama, orang kafir musyrikin, penyembah berhala. Kalau dulu musyrikin yang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal beliau diutus sebagai rasul, penyembah berhala. Hari ini seperti Majusi, Hindu, Buddha, itu Majusi. Maaf, itu musyrikin sebab mereka tidak mendapat kitab dari langit, juga tidak ada rasul yang diutus untuk mereka. Itu dengan kata lain disebut dengan agama bumi. Musyrikin tidak percaya ada kebangkitan lagi setelah mati. Dah mati, habis perkara. Tapi ahli kitab percaya. Yahudi dan Nasrani, mereka ada kitab Taurat, ada Injil, mereka ada Musa, ada Isa. Mereka percaya akan adanya hari akhirat. Itu sebabnya mereka percaya ada syurga neraka. Cuma bezanya dengan kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam. Bezanya dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani meyakini bahawa yang bangkit itu, yang hidup balik di akhirat, hanya roh sahaja. Kita tidak. Kita orang Islam yakin kita akan bangkit nanti. Selain roh juga jasad. Bagi kita tidak ada mustahil bagi Allah untuk menghidupkan balik nanti manusia pada hari akhirat. Ada jasad, ada roh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala punya cara kerja tak sama dengan cara kerja kita. Sebagaimana pada penghujung atau second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah ketika itu juga. Walaupun ketika mati dulu, mayatnya dibakar hingga jadi abu. Dan abu itu pula ditabur merata-rata di sungai ke atau di laut. Tidak jadi masalah bagi Allah untuk memanggil. Hei Sami, bangkitlah kamu. Sami akan bangkit. Itu cara bekerjanya Allah. Jadi bezanya orang Islam dengan ahli kitab, kafir ahli kitab, walau sama-sama percaya adanya hari berbangkit, ahli kitab meyakini yang bangkit itu roh sahaja. Sedangkan kita, orang Islam, khasnya yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bangkit itu roh dan jasad. Buktinya, di dalam syurga ada pasangan. Di dalam syurga ada buah-buahan. Disebut oleh Allah rumman delima, tamar kurma, inab anggur. Ada minuman khamar, ada arak, al-aslu, ada honey, madu, ada laban, susu atau yogurt. Semua itu menunjukkan akan dinikmati oleh jasad manusia di akhirat nanti. Okey. Sekarang setelah kita memahami hakikat ini, mari kita lihat satu demi satu peringkat-peringkat kehidupan manusia. Tentang marhalah atau fasa yang dilalui oleh setiap insan. Disebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi yang sahih. Fasa demi fasa.
Orang Arab kata marhalah demi marhalah, peringkat demi peringkat. Itu sebabnya salafus saleh yang menjadi ikutan utama kita, Rasulullah dan para sahabat. Apa kata salafus saleh? Coba dengar baik-baik. Khuliqan nasu lil abad, walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Terjemahannya, khuliqan nasu lil abad. Manusia dicipta adalah untuk hidup kekal abadi. Lil abad, abadi. Khuliqa, dicipta manusia untuk hidup kekal abadi. Walakinnahum, tetapi mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Yes, ini dia statement sahabat atau salafus salih sungguh tepat dengan ayat Quran. Sebagaimana kita sebut tadi, kita bermula di alam roh. Kemudian kita berada di dalam perut ibu. Keluar perut ibu, kita berada di alam dunia sekarang ini. Tapi di dunia bukan untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. No. Kita akan mati. Makhluk masuk alam barzakh. Nama lainnya alam kubur. Di alam kubur pun hanya transit. Bukan kekal abadi dalam kubur. No. Bila tiupan sangkakala yang kedua, kita akan bangkit dari kubur. Itu sebabnya namanya kiamat. Kiam maknanya bangun. Bangun dengan makna bangun dari kubur. Untuk berhimpun di padang mahsyar. Untuk dihisap. Jadi bila masanya kita berakhir? Tak berakhir. Ini yang dimaksudkan. Kita dicipta oleh Allah adalah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Bila ditanya ada berapa alam Pak Ustaz? 5. Kita hanya boleh mengatakan kita hidup di dunia hanya untuk sementara. Yes. Kita hidup di alam barzakh untuk sementara. Yes. Kita hidup di alam rahim hanya untuk sementara. Yes. Itu namanya berpindah. Tapi kita akan hidup di alam akhirat kekal abadi. Sesuka hati Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu secara singkat. Alam roh. Alam ini tidak diketahui oleh manusia. Alam ini tidak diketahui oleh manusia. Kalau bapa-bapa dan ibu-ibu ingin dalilnya, sila catat. Al-Isra ayat 85. Al-Isra ayat 85. Ustaz tidak sebut di sini. Semalam Ustaz ada sebut. Cara orang menuntut ilmu ada beberapa jalan. Ada yang hanya dengan mendengar saja. Ada yang dengan buku. Dah 2 jalan dah. Dengar buku, tengok. Ada pula yang ketiga, sediakan pen atau pensel untuk dicatat. Dah 3.
siapa yang melalui satu jalan ke majlis ilmu, niscaya Allah akan balas satu jalan juga untuk menuju ke syurga. Bila dua jalan pula yang Allah mudahkan ke syurga. Bila tiga jalan pula menuju ke syurga. Kita dah jelaskan semalam, jalan itu ada dua macam, ada jalan hissi, ada jalan maknawi. Apa bunyi ayat 85 Pak Ustaz dari surat Al-Isra? Yang kita dilarang membahas terlalu jauh tentang roh. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Terjemahan ayat. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang roh. Mereka maknanya para sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang roh. Yas'alunaka 'anir roh. Apa kata Allah? Memberi arahan pada Nabi. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, roh itu urusan Tuhanku. Kemudian katakan juga, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab kamu tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit sangat. Masalah roh jangan ditanya. Oleh sebab itu, kita hanya boleh meyakini alam roh memang wujud sesuai dengan ayat tadi. Ketika Allah mengeluarkan manusia dari sulbi anak cucu Adam. Maknanya di alam roh. Allah tanya kepada semua roh. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Semua mereka menjawab, benar. Kami menjadi saksi. Ini di alam roh. Alam itu namanya alam roh. Dan kita dilarang untuk membahasnya. Sebagai contoh, kita percaya tak adanya roh di dalam diri kita? Percaya? Apa buktinya? Saya hidup, boleh bergerak, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh melihat. Buktinya ada roh. Coba tunjuk kepada saya mana itu roh. Kita tak tahu. Kita tak boleh katakan roh di sini, di sini, di sini. No. Kita hanya tahu apabila roh itu dicabut, lalu kita mati. Walaupun mulut dan lidah tidak rosak, tapi ketika itu sudah tidak boleh berkata-kata lagi. Walaupun mata nampak terbuka, tapi tidak boleh memandang lagi. Semua tidak function bila roh dicabut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta hadirin dan hadirat, tidak ke kuburan pun tidak boleh jalan sendiri. Diusung. Bayangkan kalau jenazah itu boleh jalan sendiri. Pak Imam lah yang lecut dulu. Tidak menunjukkan. Tanda-tanda ada roh, kita tahu, kita hidup. Ketiadaan roh, kita mati. Tapi bila ditanya, tunjukkan kepada saya, apa itu roh? Roh adalah makhluk Allah.
pun kita tak tahu, itu maksudnya Allah tidak beri kamu ilmu kecuali sikit sangat. Okey, kita padakan pembahasan tentang alam roh cukup sekian. Tapi kita wajib yakin di alam roh dulu. Allah ada tanya pada semua roh, termasuk roh orang kafir hari ini. Allah tanya pada roh Obama, Allah tanya roh orang Hindu, orang Buddha, semuanya menjawab ketika itu, benar engkau adalah Tuhan kami. Tapi setelah di dunia, mereka lalai. Alhamdulillah, kita jadi Muslim, Muslimat, mukmin, mukminat, ada keyakinan tentang itu. Okey, alam yang kedua, alam rahim. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, ayat 5 surat Al-Hajj. Hei sekalian manusia, sekiranya kamu ragu-ragu lagi akan adanya hari berbangkit, ketahuilah olehmu bahwa manusia pertama aku cipta daripada tanah, yaitu Adam. Kemudian zuriat keturunannya aku jadikan daripada mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi seketul daging. Kami letakkan janin itu di dalam rahim ibumu menurut jangka masa yang telah kami tetapkan. Ada yang menjadi, ada yang keguguran. Summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu dalam bentuk baby. Ayat ini begitu lengkap dan jelas. Sebabnya Ustaz ingin ingatkan, wahai hadirin dan hadirat yang pernah belajar dan banyak membaca kitab-kitab orientalis, kitab-kitab orang kafir, jangan terpedaya dengan teori evolusi Darwin. Kononnya manusia berasal daripada monyet. No. Selain ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi pada ayat-ayat yang lain bahwa manusia dicipta daripada Adam. Adam dicipta daripada tanah. Dikuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis sahih. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal daripada Adam dan Adam dicipta daripada tanah. Mila ditanya, mengapa Pak Ustaz? Ada orang yang berpendapat kita berasal dari monyet. Hatta orang Islam. Jawabnya senang saja. Yang dia baca hanya buku-buku orang barat, para orientalis. Quran tak baca. Kalau baca pun tak faham. Hadis apa lagi? Nampak tak betapa pentingnya kita belajar Quran dan sunnah Nabi untuk membina keyakinan? Kata Darwin, manusia berasal daripada monyet. Kemudian secara evolusi, berangsur-angsur, jadilah manusia. No, Islam kata tidak. Itu sebabnya seorang ulama daripada Perth, Australia, berkata, kalau ada umat Islam yang percaya bahwa manusia berasal dari monyet, itu bermakna mereka telah mendustakan Al-Quranul Karim. Yang dijelaskan oleh Allah begitu clear asal-usul manusia. Di sini pentingnya kita belajar Quran dan Sunnah. Kalau tidak mau sesat. Memang betul orang Yahudi pernah Allah Subhanahu wa taala jadikan monyet ketika mereka menentang arahan Allah
atau larangan Allah, jangan memancing pada hari Sabtu. Akhirnya mereka memancing juga. Lalu apa kata Allah? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu monyet yang hina. Akhirnya semua jadi monyet. Kita tak nafikan itu. Itu hukuman Allah kepada Yahudi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berpindah sekarang ke alam yang ketiga. Bila dah cukup masanya, 9 bulan ke, 9 bulan 5 hari ke, seminggu, 8 bulan ke, 7 bulan ke, itu yang dimaksudkan Allah akan keluarkan menurut kehendak Allah. Bukan kehendak bidan. Kehendak Allah. Summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu dalam bentuk baby. Nah, bermula dari kelahiran itulah manusia bermakna berada di alam dunia. Dunia. Manusia berada di alam dunia bermula sejak lahirnya hingga dia mati. Sejak lahir hingga mati. Di alam inilah manusia akan melalui beberapa peringkat kehidupan. Ada namanya kehidupan pada waktu baby, ada kanak-kanak, ada dewasa, dan selanjutnya warga emas atau lansia, lanjut usia. Innalillah. Itu peringkat-peringkat manusia ketika berada di alam dunia. Semua kita dulu dari baby, kemudian kanak-kanak, kemudian dewasa atau remaja, setelah itu dewasa, kemudian lansia. Alam inilah yang paling menentukan nasib seseorang pada 2 alam berikutnya. Nah, ini perlu beri perhatian. Keberadaan manusia di alam dunia inilah, alam yang ketiga, sangat menentukan corak hidup manusia. Bukan hanya di alam akhirat, tapi juga di alam barzakh. Itu sebabnya di alam barzakh, alam kubur, selain ada nikmat kubur, juga ada azab kubur. Selain ada nikmat kubur, juga ada azab kubur. Hadirin dan hadirat, minta maaf ada sedikit yang perlu Ustaz jawab. Assalamualaikum. Johar. Minta masa agak 2 minit saja. Minta maaf karena ada perkara yang perlu Ustaz urus sedikit. Kita sambung. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tadi berhenti pada alam dunia. Peringkat-peringkat kita hidup di alam dunia, ada alam baby, ada yang namanya alam kanak-kanak, remaja, dewasa,
dan warga emas. Cuma yang perlu kita ingat, setelah alam dunia ini kita akan lalui dua alam lagi. Alam barzakh dan alam akhirat. Hanya saja tadi kita terhenti corak hidup kita di alam barzakh dan alam akhirat sangat berkait rapat dengan aktiviti yang kita lakukan di alam dunia. Sangat-sangat rapat. Bukan hanya di alam akhirat ada syurga dan neraka. Di alam barzakh juga selain azab kubur juga ada nikmat kubur. Itu sebabnya selagi hayat di kandung badan di alam dunia ini, manfaatkan masa sebaik-baiknya agar kita boleh bahagia di alam kubur dan bahagia di alam akhirat. Itu sebabnya Ustaz tidak pasti apakah kita sudah bahas atau belum. Setiap manusia ada dua umur. Setiap manusia ada dua umur. Umur pertama dari lahir hingga mati. Umur yang kedua setelah kita mati. Sejak mati hingga bangkit dari kubur itu umur yang kedua. Pak Ustaz, mengapa dalam kubur kita juga dipanggil dengan umur? Mengapa kita sudah mati di dalam kubur kita juga dikatakan berada pada umur yang kedua? Bila itu soalannya, jawabannya, selain aktiviti kita di dunia, bila baik kita layak mendapat ganjaran pahala, sedekah, salat, puasa, baca Quran, zikir. Bukan hanya di alam dunia. Di alam barzakh juga kita layak kolek ganjaran terhadap wakaf yang kita dulu telah berikan ketika hidup di dunia. Lalu dibinalah masjid. Lalu terbangunlah rumah anak yatim. Terbangunlah markas tahfiz. Kita mati, masjid masih lagi diramaikan. Rumah anak yatim masih lagi berjalan menampung anak yatim demi anak yatim. Markas tahfiz Al-Quran terus saja berkat dulu pembangunan asramanya, markas tahfiznya dari duit kita. Kita dah mati dah. Tapi selagi masjid itu ada, markas tahfiz itu ada, rumah anak yatim itu ada, hospital Islam itu ada, yang kita sumbang dulu, dalam kubur kita terus menerus akan mendapat ganjaran. Itu sebabnya maka di alam barzakh juga dikatakan sebagai umur yang kedua. Nah, bila ditanya, Pak Ustaz, adakah dalil tentang adanya umur yang kedua? Itu nanti kita bahas ketika membahas alam berikutnya, alam yang keempat. Jadi alam dunia ini
adalah alam yang sangat menentukan kehidupan kita, bukan hanya alam akhirat tapi juga alam dunia. Tapi juga alam barzakh. Nah, sekarang kita berpindah ke alam barzakh. Nama lainnya adalah alam kubur. Hadirin dan hadirat, suka Ustaz jelaskan sedikit di sini. Alam barzakh dipanggil dengan alam kubur hanya berdasarkan kebiasaan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya, bila seseorang disahkan meninggal dunia, lalu dia dikuburkan. Biasanya dikuburkan. Setelah dikuburkan dipanggil dengan alam barzakh. Tetapi juga terdapat orang-orang yang mati yang tak dapat dikesan kuburannya. Mati ditelan ular. Mati dimakan binatang buas. Dimakan ikan jerung. Dimakan buaya. Terhempas dari pesawat dengan ketinggian sekian. Pecah atau terbakar di daratan atau tenggelam di lautan, tak dapat dikesan walau satu jari. Walau. Betul tak? Orang-orang yang mati demikian tidak diketahui kuburannya. Tetapi mereka tetap berada di alam barzakh. Itu sebabnya penamaan alam barzakh dengan alam kubur hanya berdasarkan kebiasaan. Biasanya orang mati ada kuburannya. Tapi terdapat juga orang-orang yang mati yang tidak ada kubur. Termasuk amalan orang-orang Hindu atau Buddha yang membakar mayatnya menjadi abu. Setengah-setengah mereka sebar-sebarkan di lautan atau di sungai. Walau demikian, mereka tetap berada di alam barzakh. Mereka tetap akan merasakan azab kubur atau sebaliknya nikmat kubur. Itu sebabnya alam barzakh dipanggil juga dengan alam kubur. Penamaan alam kubur hanya berdasarkan kebiasaan atau adat. Cuma Ustaz ingin minta tolong jemaah dan banyak-banyak mohon maaf, ada sedikit kekurangan di dalam tulisan Ustaz, dan kekurangan itu cukup fatal bila tidak dicoret atau tidak dirubah. Nomor 4, alam barzakh. Ustaz baca. Alam barzakh atau alam kuburan. Barzakh maksudnya atau maknanya atau makna asalnya dinding yang tidak boleh ditembusi. Barzakh makna asalnya adalah dinding yang tidak boleh ditembusi. Dua dinding yang tak boleh ditembusi. Sama ada dinding ini atau dinding ini. Itu makna asal barzakh. Siapa yang sudah berada di alam barzakh, ini dia yang perlu ada tambahan. Siapa yang sudah berada di alam barzakh, maka dia tidak boleh
kembali ke alam dunia, di sini ada kekurangan, tidak boleh. Siapa yang sudah berada di alam barzakh, maka dia tambah tidak boleh. Dia tidak boleh, bukan dia boleh kembali. Dia tidak boleh kembali lagi ke alam dunia, dan dia juga tidak boleh memasuki alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Tolong tambah. Pada baris yang keempat dari alam barzakh. Yang keempat, alam barzakh. Baris keempatnya itu yang diawali dengan dia, tambah setelah dia, maka dia tidak boleh kembali ke alam dunia, juga tidak boleh memasuki alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Ustaz buat contoh. Di tengah-tengah ini, alam barzakh. Sebelumnya alam dunia. Sebelum alam dunia, alam rahim. Sebelum alam rahim, alam roh. Setelah alam barzakh, alam akhirat. Dua tangan Ustaz ini yang namanya barzakh. Sebagai contoh, tembok yang tidak boleh ditembusi. Maknanya manusia yang berada di alam barzakh, mereka tidak boleh kembali ke alam sebelumnya, yaitu alam dunia. Dan mereka juga yang berada di alam barzakh tidak boleh memasuki alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Sebab alam akhirat bermula dengan kiamat. Sebelum kiamat terjadi, mereka tak boleh menembusi. Ini namanya barzakh. Jadi Ustaz ulang sekali lagi. Tolong tambah perkataan tidak tadi. Dia tidak boleh kembali ke alam dunia, sebagaimana dia juga tidak boleh memasuki alam berikutnya. Alam itu namanya alam barzakh. Itu sebabnya keyakinan khurafat yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang mendakwa manusia bila dah mati, dia boleh datang lagi tengok anak cucu. Itu sebabnya perlu buat kenduri hari ke-7, hari ke-3, hari 40. Masakan yang dibuat itu kalau boleh masakan yang memang menjadi favorit, menjadi hobi, menjadi kegemaran daripada si mati. Sebab pada hari ke-3 bila kita baca tahlil, kita makan-makan, dia sangat suka apabila dia tahu yang kita masak itu masak kegemarannya. Semua ini khurafat. Di situ perlunya kita faham makna barzakh. Barzakh dinding yang tak boleh ditembusi. Apalagi Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 15 dan ayat 16. Coba lihat. Ayat 15 dan ayat 16. Surat Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun.
Ustaz terjemahkan. Ayat 15. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati, lamayitun. Setelah hidup di dunia kamu akan mati. Apa ayat berikutnya? Ayat 16. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Pengajaran ayat. Bila manusia mati, masuk kubur atau di alam barzakh, hanya pada hari kiamat saja kamu baru dibangkitkan. Jadi di mana keyakinan kita dah bangkit sebelum kiamat terjadi? Boleh keluar dari alam barzakh, tengok anak cucu, mengarut khurafat. Malah pahaman itu bersumber dari dua pahaman. Sama ada ikut pahaman Hindu yang mendakwa manusia bila dah mati ada semacam keyakinan reincarnation, yaitu hidup balik, Hindu, atau Syiah. Syiah juga percaya bahawa sebelum kiamat, Aisyah, Umar, pengkhianat itu kepada Sayyidina Ali akan dihukum. Terutama Aisyah akan dibangkit sebelum kiamat. Lihat tu jauhnya akidah Syiah. Sama dengan Hindu dari sudut itu. Kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada kebangkitan kecuali setelah kiamat. Ayat 15 dan 16 dari surat Al-Mu'minun. Di sini perlunya kita bina akidah dengan Quran dan Sunnah. Baru selamat. Yes. Alam barzakh. Bukan saja tidak boleh balik ke alam dunia, tidak masuk ke alam akhirat juga tak boleh. Itu sebabnya nikmat dan azab di dalam alam barzakh namanya nikmat dan azab kubur. Bukan azab neraka, bukan nikmat syurga. Bukan. Syurga dan neraka mesti dihisap dulu. Dan hisap baru berlaku setelah kiamat. Itu sebabnya kita mohon pada Allah agar dilindungi dari Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, dilindungilah kami dari azab kubur, bukan azab neraka. Itu sebabnya disebut dua-dua. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada azab kubur dan azab neraka. Maknanya dua azab ini berbeza. Azab kubur di alam barzakh, azab neraka di alam akhirat. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita bukan saja terhindar daripada azab neraka, juga Allah hindarkan dari azab kubur. Sebagaimana kita juga mohon bukan hanya akan mendapat nikmat syurga, tapi kita juga memohon agar Allah beri kita nikmat di dalam kubur. Cuma dapat nikmat ke azab dalam kubur tergantung bagaimana keadaan orang tersebut semasa hayat. Lebih-lebih lagi pada penghujung hayatnya. Kita ini yang lansia, tu sebabnya mesti sungguh-sungguh cari ilmu. Betulkan akidah, betulkan ibadat, betulkan akhlak supaya mendapat husnul khatimah. Nah, kita masuk ke alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Inilah alam yang terakhir yang bakal dilalui oleh manusia. Dan tiada alam lagi sesudahnya. Atas sebab itulah alam ini disebut dengan alam akhirat. Karena alam itulah alam yang terakhir.
Di alam ini hanya ada dua tempat, yakni syurga dan neraka. Nak booking yang mana satu? Make your choice. Pilihan Anda. Disebabkan karena ingat ini semualah bagi kita tidak ada istilah rehat, hanya termenung dan tidur saja. No. Fa idza faraghta fansab. Bila awak ada masa lapang, masa kosong, isi dengan kerja-kerja yang bermanfaat. Mungkin baca buku, mungkin ini dan itu dan lain-lain. Pokoknya yang bermanfaat. Sama ada manfaat dunia atau manfaat akhirat. Nah, bila ditanya, ini bahagian akhir. Berapa lamakah setiap manusia berada pada fasa-fasa tersebut? Jawabnya secara ringkas. Fasa alam roh. Kita hanya katakan wallahu a'lam. Sesuai dengan ayat 85 dari surat Al-Isra tadi. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang alam roh. Jawab saja kepada yang tanya, roh adalah urusan Tuhanku. Sebab kamu tidak diberi ilmu kecuali sikit sangat. Katakan saja wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jangan bahas. Bahas boleh sesat. Alam yang kedua, alam rahim. Masanya semua kita tahu. Sekitar 9 bulan. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Biasanya. Pendek saja. Tak sampai 1 tahun. Alam rahim. Dipanggil juga dengan alam kandungan. Alam yang ketiga. Alam ketiga ini, menurut Nabi, antara 60 ke 70 saja. Sabda Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. Dan Nabi sambung, dan sedikit sekali mereka yang melepasi umur tersebut. Ada di antara kita umur 63, Ustaz 65, ada 80, ada 85, ada 90, ada 95. Itu tergantung pada ketetapan Allah. Jarang-jarang melepasi 100 tahun. Kalau ada pun yang paling tua mungkin 150, jarang-jarang. Sebenarnya masa itu sangat singkat bila dibandingkan dengan hari-hari di akhirat yang Allah sebut di dalam surat As-Sajdah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Di sana satu hari sama dengan 1000 tahun sebagaimana perhitunganmu di dunia ini. Satu hari akhirat. Macam mana kalau hidup di sana selama-lamanya? Satu harinya saja sama dengan 1000 tahun di dunia. Andai kata kita mampu hidup 500 tahun. Maknanya itu baru setengah hari akhirat. Kalau mampu hidup 250 tahun, baru 1/4 hari akhirat. Ini kan pula umur 70 batuk-batuk. 73, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta ro'lah 100 tahun. Maknanya berapa jam saja untuk hari akhirat. Yang kita hendak beria-ia sangat. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala tegur tadi sikap orang kafir. Apa kata Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Orang kafir itu terlalu mengutamakan kehidupan dunia.
wal akhiratu khairul wa abqa. Wal akhiratu wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal hari akhirat itu adalah lebih baik, khairun, better, wa abqa, dan kekal abadi. Itu yang kita leka. Syaitan sukalah kalau kita leka. Sebabnya kata Nabi, ada riwayat mengatakan Nabi bertanya, ayyul mu'minina akiyas, wahai para sahabat, tahukah kamu orang beriman manakah yang panjang akal, yang pintar, yang cerdik? Sahabat dikatakan tak tahu, nak menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu, kami tak tahu. Tak jawab. Nabi sebut, ciri-ciri orang yang panjang akal, yang bijak, pintar ada dua. Aktsaruhum zikran lil maut, yaitu orang yang banyak ingat pada mati. Maknanya segala gerak-geriknya dia buat ukuran dengan ukuran akhirat, bukan ukuran dunia. Dengan kata lain, bukan tengok makanan sedap saja makan. Tak. Dia mesti tanyakan dulu, halal ke atau haram makanan ini. Ingin mendapatkan rumah, kereta, kebun, pakaian, perhiasan, bukan dari sudut. Itu saja. Tapi dia selalu fikir, memang saya mau, tapi saya mesti beli dengan duit yang halal. Sebab bila saya makan, minum sesuatu yang haram, kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram, fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, nerakalah tempatnya yang lebih utama. Itu maknanya orang yang banyak ingat mati. Biar dia hidup dan makan sederhana saja. Berpakaian sederhana saja. Punya rumah sederhana saja. Punya beg sederhana saja. Punya kereta sederhana saja. Tapi pastikan dia dari sumber atau income yang halal. Dan yang kedua, ciri-ciri pertama orang yang banyak ingat pada mati. Yang kedua, wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Tanda-tanda kedua orang yang panjang akal, bijak, pintar, orang yang senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa setelah dia mati. Bila dia salat, tidak setakat salat fardu saja. Dia juga buat rawatib qabliyah ba'diyah. Bukan setakat salat fardu saja, dia juga akan buat salat-salat sunat, duha, salat sunat tahajud, witir, dan lain-lain. Sebagaimana yang akan kita pelajari esok insya-Allah tentang himpunan salat-salat sunat. Puasa bukan hanya fardu Ramadan saja. Dia akan coba puasa hari Arafah, hari Ashura, Senin, Kamis, hari-hari putih. Bukan hanya zakat, tapi dia juga sedekah, wakaf, infak. Itu orang bijak. Sebab kata Nabi, manusia berkata, mali, mali, mali. Manusia selalu berkata, itu hartaku, itu hartaku, itu hartaku. Padahal harta mereka 3 saja. Apa 3 ini? Apa yang dia makan, habis. Itu harta dia, rezeki dia. Apa yang dia pakai, lusuh. Dan yang ketiga, apa yang dia sedekahkan, itu milik dia. Memang menurut kacamata dunia, duitnya jadi berkurang kalau sedekah RM10. Tapi bila dia lihat dengan kacamata iman, dia layak mendapat berlipat ganda di akhirat nanti hasil sedekahnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu alam dunia.
Fasa alam roh, wallahu a'lam. Fasa alam rahim, sekitar 9 bulan. Pasti kurang dari setahun. Fasa alam dunia, sekitar 60 ke 70. Boleh lebih sedikit, malah boleh juga ada yang mati sebelum 60. Semua kita tahu. Sedangkan alam barzakh pula, alam barzakh adalah sangat tergantung bila seseorang mati hingga hari kiamat. Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat tahun 10 Hijrah. Nah, sekarang 1443. Maknanya sudah 1433 tahun Hijrah. 1433. Nabi Muhammad berada di alam barzakh. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204 Hijrah. Sekarang 1443. Maknanya Imam Asy-Syafi'i dah berada di alam barzakh sudah 1200 tahun lebih. 1443 dikurangi 205. Dah 1000. Masya Allah. 200 tahun lebih. Selama itu, beliau kolek ganjaran. Bila buku-bukunya kita baca. Bila buku-bukunya kita manfaatkan. Sedangkan alam akhirat. Alam akhirat. Sejak kiamat terjadi, kita tak tahu bila kiamat akan terjadi dan tiada penghujungnya. Wallahu a'lam. Inilah yang dimaksudkan dengan manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dan alam-alam yang dilalui oleh insan ada 5: alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh atau alam kubur, dan alam akhirat. Mudah-mudahan dengan penerangan ini ada jugalah manfaatnya untuk kita insaf. Jangan terlalu leka dengan alam dunia yang sementara ini. Kita akan melalui alam berikutnya, alam barzakh, dan selanjutnya alam akhirat. Corak hidup bahagia atau menderita di 2 alam berikutnya sangat tergantung dengan aktiviti yang kita lakukan di alam dunia. Minta maaf, pada hari ini kita tiadakan soal jawab sebab Ustaz bercadang hendak keluar sejenak ke suatu tempat untuk relax sedikit. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh yakin keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sahih dari Nabi-Mu, bahwa setiap kami ini akan melalui 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Kami mohon, Ya Allah, panjangkan umur kami di alam dunia ini dengan memperbanyak amal-amal saleh, dan kami
mengaku bahwa kami banyak buat dosa dan salah. Kami mohon ya Allah, kiranya Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak mendapat kebahagiaan bukan saja di dunia, lebih-lebih lagi di alam barzakh dan di alam akhirat. Sebab kami yakin kebahagiaan kami di dua alam berikutnya, barzakh dan alam akhirat, sangat tergantung dengan sikap kami ketika berada di alam dunia, sama ada mematuhi ajaran-Mu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, atau sebaliknya. Na'udzubillah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah jangan Engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik, akhir dalam maksiat, syirik dan dosa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu beri kami sifat istiqamah, konsisten di atas kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.